Palestina yang sudah lama dijajah membuat banyak warganya menderita. Dan untuk bertahan hidup, mau tidak mau, warga Palestina harus melawan penjajahan itu. Karena penjajahan adalah kezaliman yang membuat hidup berantakan. Jadi, kezaliman itu wajib dilawan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang sesuai dengan falsafah Pancasila adalah nilai universal yang senantiasa diperjuangkan. Bukan hanya untuk warga Indonesia, tetapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Apalagi warga Palestina yang sudah lama menderita karena kezaliman itu haruslah didukung perjuangan mereka. Manusia mau berbeda agama, silahkan. Bahkan dalam Islam telah diajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Perbedaan agama yang ada sekarang ini bukanlah penghalang untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana Imam Ali pernah berkata bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Pesan yang luar biasa ini tentu saja sesuai dengan akal sehat dan hati nurani. Maka kalau Anda mengaku sebagai manusia, maka tegakkanlah nilai-nilai kemanusiaan. Wujudkanlah keadilan sosial dan lawanlah sifat iblis yang ada dalam dirimu yang bisa mengacaukan peradaban kemanusiaan. Sifat iblis itu diantaranya adalah ingin menguasai. Jadi penjajahan adalah sifat iblis. Sebagaimana negara yang menjajah Palestina adalah berdasarkan sifat iblis yang bersemayam dalam dirinya. Orang yang melakoni sifat iblis itu bisa jadi lebih iblis dari iblis. Na'udzubillah min zalik. Dan tugas manusia yang sejati adalah melawan sifat-sifat iblis itu dalam dirinya, atau bisa juga melawan sifat iblis itu dari luar dirinya. Namun yang terberat adalah dari dalam diri. Tetapi semua perjuangan manusia ini dalam melawan sifat-sifat iblis itu akan mengarah ke ranah cinta sejati. Maka manusia berkewajiban melawan sifat-sifat iblis itu dan terus berusaha selama hidupnya. Berusaha semaksimal mungkin. Persoalan berhasil atau tidak, pada akhirnya serahkanlah pada Allah semata. Allah Maha Tahu tentang apa yang telah diusahakan setiap manusia. Bahkan Allah Maha Tahu semua rencana-rencana baik dan buruk manusia, bahkan yang tersembunyi atau bahkan dalam ranah konspirasi yang membingungkan manusia itu. Melawan sifat-sifat iblis itu bisa disebut juga dengan jihad. Nah, coba simak kisah dari Nabi dan sahabat beliau. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan untuk berperang. Dan ketika mereka pulang, Rasulullah bersabda, "Selamat datang pada kaum yang telah melaksanakan jihad kecil. Sementara jihad besar masih menunggu mereka." Lalu mereka bertanya, "Apa jihad besar itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Perang melawan hawa nafsu." Dikutip dari kitab Wasail al-Syiah, juz 11 halaman 122. Namun ada catatan bahwa jihad itu terbagi menjadi 3,
yaitu jihad asgar, jihad ausat, dan jihad akbar. Berikut penjelasan ketiga jenis jihad tersebut. Sebelum dijelaskan lebih panjang, mari kita doakan Palestina. Semoga saudara-saudara kita di Palestina yang berusaha bertahan hidup dan menentang penjajahan itu senantiasa diberikan kekuatan, dan yang telah gugur semoga Allah memasukkannya ke dalam surganya, di mana tidak ada lagi rasa sakit dan tidak akan pernah ada lagi penindasan. Semoga mereka bahagia selamanya di sana. Amin ya rabbal alamin. Semoga saudara-saudara kita di Palestina tidak lama lagi akan benar-benar merdeka. Semoga para penjajah itu semakin lemah dan semakin tak berdaya, hingga akhirnya para penjajah itu menjadi putus asa. Dan sebaliknya, semoga warga Palestina tetap konsisten dan dengan perjuangannya. Karena hanya ada dua pilihan bagi mereka yang telah mereka sadari, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar. Jadi jihad asgar itu adalah jihad melawan musuh di medan laga. Lalu yang kedua yaitu jihad ausat, adalah pertempuran yang terjadi antara manusia dengan dirinya yang menyangkut persoalan-persoalan akhlak, seperti pertempuran antara keadilan dan kesaliman, antara kebenaran dan keadilan, antara kejujuran dan kebohongan, antara ketakwaan dan kesemena-menaan, bahkan antara kebaikan dan keburukan. Banyak orang yang memahami jihad ausat ini adalah jihad yang tertinggi. Mungkin mereka berhenti pada posisi itu dan tak mampu meneruskan perjalanan yang lebih jauh lagi. Namun bagi mereka yang senantiasa memburu kesempurnaan, perjalanan manusia tidak akan berakhir hanya dengan menjadi manusia yang adil atau menjadi bertakwa dan layak menjadi penghuni surga. Dan akhirnya jihad yang paling tertinggi atau yang ketiga ini adalah jihad akbar. Berdasarkan hadis Nabi yang telah disebutkan sebelumnya ini, jihad akbar ini yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu berlawanan dengan akal. Tetapi untuk lebih tingginya lagi, jihad akbar ini tidak hanya melawan hawa nafsu, tetapi jihad antara akal dan cinta. Jadi pada fase ini bukan lagi pertarungan antara akal dan syahwat, atau antara akal dan murka. Pada level jihad ini, akal berkata, "Aku mengerti apa itu kebenaran dan kebatilan, apa itu keadilan dan kezaliman." Tetapi cinta berkata, "Mengetahui apa itu kebenaran dan kebatilan saja tidaklah cukup. Keduanya haruslah benar-benar dihadirkan." Lalu ketika akal berkata, "Surga dan neraka itu ada," cinta justru berkata, "Tahu bahwa surga dan neraka itu ada tidaklah cukup. Keduanya harus dapat dilihat." Perlu diketahui bahwa untuk melihat neraka tidak harus menunggu kiamat. Saat ini pun sudah dapat dilihat. Sebagaimana dalam surah 102 atau surah At-Takasur ayat 5 dan 6, yang terjemahannya seperti ini. "Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya
kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Para nabi diutus oleh Allah untuk melepaskan akal dari keterpasungan nafsu dan menggandengnya menuju cinta. Dan contoh sosok yang paling nyata dalam hal ini adalah Imam Hussein, cucu Nabi tercinta, yang bahkan pernah Nabi bersabda bahwa Hussein adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Allah mencintai orang yang mencintai Hussein. Kira-kira begitu bunyinya. Dan dikarenakan Imam Hussein adalah jelmaan sempurna sang Nabi, maka semua arahannya kepada umat akan membawa mereka kepada cinta. Bahkan jihad yang dilakukannya pun bukan berhenti pada level akal, di mana akal berkata, aku tahu Yazid bersifatnya begini dan begitu, karakternya begini dan begitu. Jihad Imam Hussein telah sampai pada level cinta, yaitu bahwa dalam jihad ini adalah kebenaran, kejujuran, kesucian, ketakwaan, dan keadilan. Dalam jihad ini yang diperlukan bukanlah pemikiran, melainkan merasakan dan mewujudkan apa yang diketahui oleh pikiran. Kesyahidan tidak perlu kepada siapa saja yang memahaminya, melainkan perlu kepada siapa saja yang mencintai dan tergila-gila kepadanya. Juga kesyahidan perlu kepada orang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam jihad cintanya tidak pernah merasa takut kepada api Namrud. Kesyahidan juga perlu kepada orang seperti Ibunda Musa alaihissalam, yang siap melepaskan buah hatinya demi mematuhi perintah Tuhannya. Jadi jihad yang dilakoni Imam Hussein di Karbala itu adalah manifestasi dari bentuk jihad cinta. Maka dengan demikian, jika spirit seperti Imam Hussein ini digunakan, maka api perjuangan akan terus berkobar dan menyala-nyala. Palestina, kalian adalah bangsa yang istimewa. Medan jihad digelar dengan sangat terbuka, dan itulah kesempatan besar dalam mewujudkan jihad cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.